Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai insan-insan yang telah mendapatkan anugerah keimanan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa yang senantiasa meningkat menuju haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan bekerja keraslah agar kamu tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mengimani, mengamalkan dan memperjuangkan ajaran Islam. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam khutbah singkat kita siang ini, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat akrab dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan berusahalah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika dulu sebelum datangnya Islam kamu bermusuh-musuhan, maka Allah satukan hati-hati kamu, jadilah kamu dengan nikmat Allah bersaudara. Dulu kamu berada di tepi jurang api neraka, tepi jurang kehancuran, maka Allah telah menyelamatkan kamu. Seperti itulah Allah menguraikan tanda-tanda kekuasaannya. Moga-moga kamu mendapat petunjuk. Jemaah-jemaah rahimakumullah, bagian pertama dari ayat, itu ayat yang selalu kita ulang di setiap mimbar, setiap Jumat, setiap khutbah. Perintah untuk bertakwa. Sebagian khatib membaca usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat agar bertakwa. Secara sederhana, takwa itu diartikan dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Laksanakan perintah-perintah agama dan meninggalkan larangan-larangan agama. Itulah takwa. Dan kita selalu diingatkan dengan ini, karena perintah bertakwa berarti perintah untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan setiap ceramah, dan inilah yang diinginkan di setiap khutbah. Demikian juga tausiah, kajian dan seterusnya. Ittaqullah, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita sempurnakan kehidupan kita beragama. Perintah takwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu berulang dan berulang, agar kita selalu memperhatikan ketakwaan kita setiap hari, setiap waktu. Diulang oleh khatib setiap minggu. Tujuannya agar kita selalu menilai ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang kita cari siang dan malam untuk disempurnakan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat kita selalu membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau sesatkan, orang-orang yang Kau marahi. Itulah jalan orang-orang yang bertakwa, jalan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Karena setiap salat, setiap waktu kita ulang doa ini agar kita semakin lurus dalam jalan menjalani kehidupan ini. Tidak lain agar lebih sempurna ketakwaan kita.
Dan kita paham setiap doa harus diiringi dengan usaha. Kalau setiap salat, setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berdoa kepada Allah agar jalan hidup kita semakin lurus, kita berada di jalan yang benar, maka setiap doa diiringi dengan usaha. Kita pun setiap hari harus berusaha agar hari ini lebih bertakwa daripada hari kemarin, minggu ini lebih bertakwa dari minggu sebelumnya, bulan ini juga demikian, dan seterusnya. Jadi Allah tidak menginginkan seorang muslim itu pasrah dan merasa puas dengan ketaatannya. Secara pribadi, kita sudah salat 5 waktu, kita sudah mendengarkan pengajian, sudah bersedekah, berinfak, berzakat, kita sudah haji, sudah umrah. Jangan puas dengan itu. Selalu tingkatkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita salat hanya hari Jumat saja, tingkatkan agar 5 waktu bisa kita kerjakan. 5 waktu telah kita kerjakan, tingkatkan agar bisa berjamaah. Kemudian tingkatkan, tambah dengan salat-salat sunat. Demikian juga amal-amal saleh yang lain harus selalu kita tingkatkan. Buktinya doa yang kita baca ihdinas siratal mustaqim seiring dengan usaha yang kita lakukan. Ini untuk pribadi. Demikian juga dalam berumah tangga, karena rumah tangga itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal pernikahan sudah kita sebut sakinah, mawaddah, warahmah, pemberian anugerah dari Allah yang harus kita usahakan dengan kerja keras. Maka rumah tangga kita juga seperti itu, hendaknya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu semakin diridai oleh Allah. Karena itu doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, suami istri kami, dan anak cucu anak keturunan kami, orang-orang yang Kau redai ya Allah. Dan jadikanlah kami contoh tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang selalu dibaca oleh hamba-hamba Allah yang saleh, yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kita selalu berdoa agar rumah tangga kita semakin islami, dan itu juga perlu diiringi dengan usaha. Alhamdulillah kita sekeluarga sudah muslim, kita sekeluarga sudah melaksanakan salat 5 waktu, tapi dengan puas dengan itu harus kita tingkatkan. Suami istri harus memberikan tauladan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Bagaimana suami semakin taat, bagaimana istri semakin salehah, dan anak-anak semakin dididik dengan nilai-nilai keislaman. Dan hari ini kita tahu orang tua banyak mengeluh, para guru-guru, para pendidik juga seperti itu, melihat tantangan zaman, kelakuan anak-anak kita. Tapi inilah yang harus kita jalani. Inilah yang seharusnya mendorong kita untuk semakin peduli kepada anak-anak kita yang kita terima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi rumah tangga kita juga harus kita nilai. Bagaimana ketaatan anggota keluarga kita? Hasil jerih payah keringat kita bekerja siang malam, apakah digunakan anggota keluarga untuk mentaati Allah, atau jerih payah keringat kita itu digunakan oleh anak-anak kita untuk bermaksiat kepada Allah? Kitalah yang menilai, dan kitalah yang harus merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai kaum itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Allah tidak akan menjadikan rumah tangga kita bahagia, penuh rahmat, kasih sayang, harmonis kalau kita sendiri tidak berusaha untuk berubah. Kemudian selanjutnya, tentu dalam bermasyarakat, dalam bernagari, bajorong, lebih luas bernegara, kita jangan pernah puas. Walaupun di negari kita sudah ada masjid yang megah, ada pengajian, ada imam yang bagus, ada ustaz yang hebat-hebat ceramah, ada orang kaya yang banyak berzakat, jangan sesekali pernah puas. Tingkatkan ketakwaan masyarakat itu, tingkatkan kegiatan-kegiatan keislaman. Masjid umpamanya sebagai pusat peradaban Islam, rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah. Dari waktu ke waktu harus berusaha untuk merubah masyarakat. Masjid bukan hanya tempat salat 5 waktu. Masjid di zaman Rasulullah tidak hanya tempat pengajian dan ceramah, tapi masjid benar-benar mempengaruhi masyarakat sekitarnya.
Masjid itulah yang menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Kita tingkatkan pelayanan di masjid kita dan usaha-usaha lain yang memungkinkan, sehingga masjid memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, lanjutan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Setelah perintah untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah, diiringi dengan perintah untuk menjaga persatuan, karena persatuan itulah yang akan menyempurnakan ketakwaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. 3 pekerjaan besar yang beliau lakukan sampai di Madinah. Salah satunya adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, menyatukan umat Islam, karena tanpa persatuan agama itu tidak akan bisa ditegakkan, dakwah itu tidak akan bisa dijalankan. Persatuan itu sesuatu yang sangat mahal. Banyak ayat, banyak hadis-hadis yang lain yang menggambarkan bagaimana persatuan umat. Diibaratkan mukmin itu kamasali jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau satu saja yang sakit, yang lain merasa terpanggil, yang lain juga ikut susah tidur karena kepedulian kepada sesama muslim. Persaudaraan atas dasar iman. Dan inilah kunci sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah peradaban umat manusia dengan persatuan umat yang kuat. Kita paham Rasulullah diutus menjadi rasul dan nabi di negeri Arab jahiliyah, masyarakat yang bodoh, peradabannya jauh tertinggal dibanding kita hari ini karena 1400 tahun yang silam. Tapi dengan persatuan orang-orang yang telah masuk Islam, akhirnya Rasulullah sukses hijrah ke Madinah. Di Madinah dibangun oleh Rasulullah persatuan umat atas dasar iman. Akhirnya Madinah menjadi model negara Islam sepanjang zaman. Agama itu berkembang, dakwah itu sampai akhirnya ke negeri kita. Modalnya tidak lain adalah persatuan umat. Demikian juga sejarah mengajarkan kepada kita bagaimana umat Islam ini mundur, bagaimana peradaban itu hilang di berbagai daerah. Contoh yang paling sering kita kemukakan adalah Andalusia, Spanyol. Di situ Islam 7 abad berjaya luar biasa, melahirkan banyak ulama, mempunyai banyak tokoh. Alim ulama sangat banyak, di ahli hadis, ahli tafsir. Tapi setelah 7 abad, tahun 1492 umat Islam berakhirlah sejarahnya di Spanyol. Terusir semuanya, ada yang terusir, ada yang berpindah agama. Di saat persatuan dan kesatuan umat itu hilang, dan sangat banyak contoh-contohnya di dalam lembaran sejarah. Jemaah rahimakumullah, kita menginginkan kemajuan umat, kita ingin pribadi meningkat ketakwaannya, kita ingin sebuah rumah tangga meningkat ketakwaannya, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekadar bibir tapi bisa dirasakan oleh anggota keluarga. Kita juga ingin negeri itu makmur, yang sering disilahkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semuanya itu hanya bisa kita wujudkan kalau kita bersatu. Dan sebentar lagi bahkan sudah mulai kita masuk kepada tahun politik, maka persatuan atas dasar iman itu harus kita dahulukan daripada perbedaan partai, perbedaan pilihan dalam politik. Demikian juga dalam beribadah. Hari ini kita tidak dapat menyangkal lagi bahwa ceramah-ceramah para ustaz itu tidak sama lagi dengan ceramah 1 abad yang silam. Buku-buku agama yang dibaca orang hari ini tidak sama lagi dengan 100 tahun yang silam di negeri kita. Dulu orang mengatakan Panghulu, Sa'adat, Alim, Sakitab. Kalian maksudnya kitab Al-Quran tentu semuanya sama. Tapi kalau tata cara beribadah, ada yang disepakati, ada yang khilafiyah. Masalah khilafiyah ini sangat banyak. Salah seorang ulama dari Andalus, Ibnu Rus, telah mengumpulkan berapa perbedaan ulama dalam masalah fikih, masalah hukum. Ternyata lebih dari 1500 masalah. Demikian juga dalam masalah akidah banyak perbedaan. Karena Al-Quran itu ditafsirkan oleh ulama, karena hadis itu disyarah. Ada hal-hal yang perlu diuraikan yang membutuhkan istihad ulama. Sejarah tidak bisa kita hilangkan. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Dalam akidah juga seperti itu, akan muncul perbedaan-perbedaan. Di sini kita harus bijaksana. Ada perbedaan yang bisa kita toleransi, barangkali ada pula perbedaan yang harus kita pelajari. Jangan sampai perbedaan-perbedaan seperti ini justru membuat Islam mundur ke belakang.
Jangan sampai perpecahan ini menghalangi kita untuk menjadikan masyarakat kita semakin Islami, semakin kuat, semakin bersatu. Sangat bijaksana ulama-ulama kita terdahulu di ranah Minang ini menyatukan umat. Patah selaro junjung sirih agaman Julai ke halaman, sapatah kaji bahasa Malaysia usah surau ditinggalkan. Sangat aneh kalau di sebuah masyarakat maksiat berkembang di sekitar kita, kita membiarkan saja, kita bertoleransi. Tapi perbedaan cara beribadah di masjid beberapa orang, kadang kita tidak bisa saling mentoleransi. Kita kadang bermusuhan, saling menjelekkan. Lihatlah di media sosial apa yang terjadi hari ini. Ini tidak bisa kita elakkan. Tapi ingat, persatuan umat itu berada di atas segala-galanya. Semua orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang muslim. Kalimat syahadatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita perbedaan cara beribadah menjadikan kita membenci orang lain. Perbedaan cara pandang dalam masalah agama kita hinakan orang lain, padahal Allah telah memuliakan syahadat yang dia baca. Jamaah rahimakumullah. Di akhir ayat Allah menggambarkan bahwa dengan persatuan itulah kamu selamat. Nikmat Allah kamu jadi bersatu. Sementara dulu kamu berada di tepi jurang api neraka, kehancuran, perpecahan, Allah telah menyelamatkan kamu. Maka kita jangan berbalik ke belakang. Kita umat Islam hari ini di satu sisi adalah umat yang banyak jumlahnya, tapi di sisi lain kita adalah umat yang tercerai-berai, tidak pernah kompak dalam kebaikan. Banyak hal-hal yang akan memecah belah persatuan kita, tapi kita juga tidak boleh menyerah. Kita harus berusaha untuk selalu menguatkan persatuan di negeri kita, di kampung kita, di jorong kita, sehingga dari waktu ke waktu masyarakat itu semakin kompak, semakin taat, semakin Islami. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menggambarkan tanda-tanda kekuasaannya. Moga-moga kamu mendapat hidayah. Jemaah rahimakumullah. Kesimpulan atau pesan kita dalam khutbah ini, pertama, jangan pernah puas dengan ketaatan kita kepada Allah. Secara pribadi tingkatkanlah amal saleh kita. Kalau kita tidak mau berubah, berarti khutbah-khutbah, ceramah-ceramah itu tidak banyak manfaat untuk kita. Kita harus selalu meningkatkan amal saleh kepada Allah. Kemudian di rumah tangga kita selaku ayah, perhatikanlah bagaimana anak-anak kita, ketaatannya, pergaulannya, tontonannya bagaimana. Nasihati dia, didik dia. Yang penting sekali, berikan contoh dan tauladan. Kita sebagai suami, bagaimana istri-istri kita, ketaatannya, kesalehannya kepada Allah. Perhatikanlah bagaimana pula bisa meningkat hendaknya dari waktu ke waktu. Kemudian sebagai anggota masyarakat, berusahalah kita menjaga kampung kita, tanah kelahiran kita, tempat kita hidup. Bagaimana dari waktu ke waktu semakin Islami, semakin nampak syiar-syiar Islam. Ada seruan azan, mari kita sama-sama ke masjid. Ada permintaan gotong royong, kerja bersama, mari kita meluangkan waktu. Ada pengajian-pengajian, tausiah, sama-sama kita hadiri. Semua hal-hal yang positif itu bisa diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bagaimanapun sesatnya seorang mukmin, selama dia masih beriman, kesalahannya adalah tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Termasuk di tahun-tahun politik seperti ini, jagalah persatuan, jaga lisan dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Jangan mudah suuzan, menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, masalah-masalah khilafiyah, perbedaan para ulama, biarlah ulama yang menyelesaikannya. Dengan kita pula yang mengadu domba para ustaz, kita pula yang mengadu domba para buya, kita pula yang menyebarkan di media sosial video-video memecah belah umat yang tidak banyak manfaatnya. Jadilah kita perekat pemersatu umat yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.